Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa hada man sa'a min ibadihi lil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa mahabbata wa ta'dimi wa usikum wa nafsi bita'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la'allakum tuflihun wa tukramun wa tukrabun fid dunya wa fil barjah wal akhirah. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Kitabil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul adzim al-ayah. Saudaraku, di mana saja berada di malam ini, saya mengucapkan berterima kasih sudah berkumpul di hadapan media sosialnya. Terima kasih untuk semuanya. Atas segala puji bagi Allah yang telah mengajarkan ilmu kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dia menunjukkan sebagai Nabi dan Rasulnya, dan yang mengajarkan ilmu kepada hamba-hambanya yang lain, yang ilmunya tidak akan habis sekalipun air laut dijadikan tinta untuk menuliskan ilmunya itu, dan manusia hanya diberi sedikit sekali. Saudaraku yang berbahagia, dengan menyadari manusia hanya memiliki ilmu sedikit sekali, diharapkan seorang manusia akan dapat memahami kelemahan-kelemahan sendiri. Dan oleh karena itu, seorang manusia tetap harus mau mengabdi kepadanya, yang tentunya melalui petunjuk-petunjuk yang telah disampaikannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saya akan membahas sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sebentar lagi kita akan memperingati bulan dilahirkannya, yaitu guru besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang berbahagia, juga mengharapkan dipahami oleh anak-anak dan remaja untuk riwayat Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya kecintaan kepada Nabi, seorang untuk mengetahui riwayat kehidupan nabinya sendiri, yang kemudian dapat dijadikan sebagai contoh dan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku seiman dan seagama, yaitu agama Islam,
Ide pertama menyelenggarakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah berasal dari Sultan Sahaluddin Al-Ayyubi. Sedangkan pelaksanaan perayaan Maulid pertama adalah dilakukan oleh Abu Sa'ad atau Abu Sa'id Kaukabari bin Abu Hasan Ali bin Baktikin yang terkenal dengan gelar Al-Malikul Mu'azzam Mudad Parudin yang memerintah sekitar tahun 1144 sampai 1150 Masehi di negeri Ibril atau Arbela yang memasukkan daerah Mosul. Dalam satu riwayat dijelaskan bahwa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pernah menghimbau dan menganjurkan kepada para ulama di zaman itu agar menulis kembali sejarah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa syair atau sajak-sajak atau karangan-karangan lainnya mengenal sejarah Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Himbauan dan anjuran Sultan tersebut mendapat sambutan baik dari para ulama yang kemudian memunculkan dan menerbitkan naskah-naskah Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Saraful Anam, Barzanji, Diba Maulid, Azab dan sebagainya. Lalu masing-masing menulis naskah itu pun mendapatkan hadiah yang cukup memuaskan dari Sultan. Saudaraku yang berbahagia di mana saja berada, seorang penulis naskah sejarah Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat pernah dikisahkan bahwa ia menulis syair-syair dan sajak-sajak mengenai riwayat perjalanan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW dengan susunan kalimat yang begitu apik dan indah. Namun penulis ini lumpuh sebelah tangannya. Meskipun demikian, hal ini bukanlah merupakan halangan baginya dan ia tetap ikut serta menuliskan sejarah Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW dengan segala kesungguh-sungguhan sehingga ia sendiri hafal dan memahami kalimat demi kalimat yang dituliskan dalam karangan itu. Saudaraku dan teman-teman yang setia kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, pada suatu malam ia bermimpi membaca sebuah karangannya dengan segala penghayatan dan keasikan yang diiringi dengan irama merdu. Ketika sedang asik mengulangkan bacaan karangan-karangan yang ditulisnya itu, sekonyong-konyong muncullah cahaya bersinar yang meneranginya, dan di tengah-tengah cahaya terang benderang itu muncul pula Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan wajah tersenyum memandang kepadanya sambil berkata, "Teruskan dan ulangi bacaanmu. Sungguh tulisanmu merupakan sebuah karangan yang indah." Ketika itu, Nabi lalu memegang tangan yang lumpuh sambil mengusap dan mengurutnya. Dan di tengah-tengah keasikan menikmati mimpi yang sedemikian itu, tiba-tiba ia tersadar dari tidurnya. Dan pada keesokan harinya, ia merasakan tangannya telah pulih kembali seperti tidak ada mengalami kelumpuhan.
Demikianlah pengakuan seorang penulis sejarah Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian pelajaran yang bisa dipetik dari sana bahwa orang yang cinta kepada Nabi, yang menyampaikan ajaran-ajarannya kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan, yang kemudian dalam menyampaikan itu dilandasi dengan rasa tulus dan ikhlas, orang tersebut patut mendapatkan balasan yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang sudah nyimak. Sekian dari saya dan terima kasih. Saya Hajah Katmir Haiti atau Adik Katmir Haiti. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.